Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yakub Paramadita dan rekan saya Agni Rakasini Sisworo. Di sini kami akan mempresentasikan tentang manajemen strategi. Pokok bahasan: 1. Manajemen strategi. 2. 6 langkah dalam manajemen strategi. 3. Strategi korporasi. Tujuan dan pembahasan. Setelah selesai pembelajaran ini, diharapkan peserta dapat: 1. Mahasiswa dapat menjelaskan mengenai manajemen strategi. 2. Mahasiswa dapat memahami 6 langkah proses manajemen strategi. 3. Mahasiswa dapat menjelaskan strategi korporasi. Manajemen strategi. Manajemen adalah meliputi perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, dan pengendalian atas keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan perusahaan yang berkaitan dengan strategi. Strategi adalah rencana main suatu perusahaan yang berorientasi kepada masa depan untuk berinteraksi dengan lingkungan persaingan guna mencapai tujuan perusahaan. Manajemen strategi didefinisikan sebagai sekumpulan keputusan dan tindakan yang menghasilkan perumusan atau formula dan pelaksanaan atau implementasi rencana-rencana yang dirancang untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan organisasi. Mengapa manajemen strategi itu penting? Ada 3 alasan mengapa manajemen strategi itu penting. Alasan pertama yang paling penting adalah bahwa hal itu dapat membedakan seberapa baik kinerja perusahaan. Alasan lain mengapa hal tersebut penting berhubungan dengan fakta bahwa manajer di semua jenis dan ukuran organisasi terus menghadapi situasi yang berubah. Terakhir, manajemen strategi merupakan hal yang penting karena organisasi bersifat kompleks dan beragam. Tujuan manajemen strategi. Setelah mengetahui manajemen strategi, kita juga harus mengetahui apa tujuannya. Berikut 4 tujuan utama manajemen strategi: memberikan arah dalam mencapai tujuan, menjaga kepentingan berbagai pihak, mengantisipasi setiap perubahan secara merata, berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi. 6 langkah proses manajemen strategi. Langkah pertama, mengidentifikasi misi organisasi, tujuan, dan strategi. Mendefinisikan misi manajer untuk mengidentifikasi apa yang harus dilakukan dalam bisnis. Langkah kedua, melakukan analisis eksternal. Dalam sebuah analisis eksternal, manajer harus memeriksa komponen ekonomi, demografi, politik atau hukum, sosial budaya, teknologi, dan global untuk melihat tren dan perubahan. Langkah 3, melakukan analisis internal. Memberikan informasi tentang organisasi, sumber daya tertentu, dan kemampuan. Setelah melakukan analisis internal, manajer harus mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi. Langkah 4, merumuskan strategi. Mempertimbangkan realitas lingkungan eksternal dan sumber daya yang tersedia dan kemampuan untuk merancang strategi yang akan membantu sebuah organisasi mencapai tujuannya. Langkah 5, mengimplementasikan strategi. Sekali strategi dirumuskan, mereka harus diimplementasikan. Kinerja akan menderita jika strategi tidak diterapkan dengan benar. Langkah 6, mengevaluasi hasil. Langkah terakhir dalam proses manajemen strategi adalah mengevaluasi hasil. Setelah menilai hasil strategi sebelumnya dan menentukan bahwa perubahan memang diperlukan. Strategi korporasi. Strategi korporasi adalah strategi yang berkaitan dengan pilihan arah perusahaan secara keseluruhan serta pengelolaan portofolio bisnis dan produk. Ada 3 jenis strategi korporasi. Yang pertama, strategi pertumbuhan. Strategi pertumbuhan adalah strategi korporasi yang digunakan ketika sebuah organisasi ingin mengembangkan jumlah pasar yang dilayani atau produk yang ditawarkan, baik dengan bisnis yang sudah ada saat ini maupun melalui bisnis yang baru. Dalam strategi pertumbuhan, organisasi tumbuh dengan menggunakan konsentrasi, integrasi vertikal, integrasi horizontal, atau diversifikasi. Baik, sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Agni Rakasini Sisworo. Sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih kepada rekan saya yang telah menjelaskan materi pertama. Di sini saya akan menjelaskan materi lanjutan mengenai manajemen strategi.
Yang pertama, sebuah organisasi yang tumbuh dengan menggunakan konsentrasi, berfokus pada lini bisnis utamanya, dan meningkatkan jumlah produk yang ditawarkan atau pasar yang dilayani dalam bisnis utama tersebut. Contoh konsentrasi dapat kita lihat pada perusahaan air mineral Aqua yang mengembangkan produknya di seluruh wilayah Nusantara, di mana pada awalnya perusahaan tersebut hanya mengembangkan produk di Pulau Jawa saja. Yang kedua, sebuah perusahaan juga mungkin memilih tumbuh dengan menggunakan integrasi vertikal, baik backward, forward, maupun keduanya. Integrasi vertikal backward dapat kita lihat pada perusahaan rokok gudang garam yang mengembangkan tembakau dan kertas guna memasok material pada perusahaannya, sehingga perusahaan tersebut dapat mengendalikan inputnya. Sedangkan integrasi vertikal forward dapat kita lihat pada Oppo yang banyak mempunyai toko retail yang tersebar di seluruh dunia, sehingga Oppo mampu mengendalikan outputnya. Yang ketiga, dalam integrasi horizontal, sebuah perusahaan tumbuh melalui penggabungan dengan kompetitor. Contohnya, Bank Pelat Merah, Bank Bumi Daya, dan Papindo menjadi Bank Mandiri. Terakhir, sebuah organisasi dapat tumbuh melalui diversifikasi, baik yang berhubungan maupun tak berhubungan. Strategi stabilitas. Strategi stabilitas adalah strategi korporasi di mana organisasi tetap melakukan apa yang sedang dilakukan saat ini. Contoh strategi ini adalah melayani klien yang sama dengan menawarkan produk atau layanan yang sama, mempertahankan pangsa pasar, dan menjaga operasi bisnis saat ini. Strategi pembaharuan. Apa yang dimaksud dengan strategi pembaharuan? Strategi pembaharuan dapat diartikan ketika sebuah organisasi sedang menghadapi kesulitan. Sesuatu perlu dilakukan. Manajer harus mengembangkan strategi baru. Itulah yang disebut strategi pembaharuan. Ada dua jenis strategi pembaharuan. Jenis strategi pembaharuan yaitu strategi pengurangan biaya serta strategi pemutarbalikan. Strategi pengurangan biaya adalah strategi pembaharuan jangka pendek yang digunakan untuk masalah kinerja minor. Apabila masalah yang dihadapi organisasi semakin serius, tindakan yang lebih drastis, strategi pemutarbalikan akan dilakukan. Manajer akan melakukan dua hal dalam strategi pengurangan biaya dan pemutarbalikan, yaitu memangkas biaya dan menstrukturisasi operasi organisasi. Strategi kompetitif. Strategi kompetitif adalah strategi tentang bagaimana organisasi akan bersaing dalam bisnisnya bagi organisasi kecil yang hanya berkecimpung dalam satu lini. Peran keunggulan kompetitif. Pengembangan strategi kompetitif yang aktif memerlukan pemahaman atas 1. Keunggulan kompetitif yang membedakan organisasi yaitu keunggulan uniknya. 2. Kualitas sebagai keunggulan kompetitif. Jika diimplementasikan secara layak, kualitas dapat menjadi cara bagi organisasi untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang tahan lama. 3. Mempertahankan keunggulan kompetitif. Suatu organisasi harus mampu mempertahankan keunggulan tersebut, yaitu harus mampu mempertahankan sisi pembedanya meskipun ada tindakan pesaing atau perubahan evolusioner dalam industri yang digelutinya. 5. Model kekuatan. Kelima kekuatan tersebut menentukan daya tarik dan profitabilitas industri yang dinilai manajer dengan menggunakan faktor berikut: daya tawar pemasok, ancaman pendatang baru, ancaman pengganti, daya tawar pembeli, integritas persaingan antara pesaing saat ini. Memilih strategi kompetitif. Setelah manajer menilai 5 kekuatan tersebut dan melakukan analisis SWOT, mereka siap memilih strategi yang tepat yang sesuai dengan kekuatan kompetitif dari industrinya. Apabila bersaing berdasarkan daya terendah dalam industrinya, organisasi mengikuti strategi kepemimpinan biaya. Perusahaan yang bersaing dengan menawarkan produk unik yang dinilai secara luas oleh pelanggan
mengikuti strategi diferensiasi. Jika kepemimpinan biaya dan strategi diferensiasi ditujukan pada pasar yang luas, jenis strategi kompetitif terakhir adalah strategi fokus, yang melibatkan keunggulan biaya atau fokus biaya, keunggulan diferensiasi atau fokus diferensiasi dalam segmen atau relung yang sempit. Kebutuhan akan fleksibilitas strategik. Fleksibilitas strategik yaitu kemampuan untuk menyadari perubahan eksternal utama, untuk mengalokasikan sumber daya secara cepat, dan menyadari kapan keputusan strategik tidak berhasil. Arahan baru dalam strategi organisasi. 1. Strategi e-business. Manajer menggunakan strategi e-business untuk mengurangi biaya, untuk mendiferensiasikan produk dan jasa perusahaannya, atau membidik berfokus pada kelompok pelanggan khusus, atau menurunkan biasa dengan menstandarisasi fungsi kantor tertentu. 2. Strategi layanan pelanggan. Strategi layanan pelanggan mengharuskan perusahaan untuk memberikan apa yang diinginkan pelanggan, berkomunikasi secara efektif dengannya, dan memberikan pelatihan layanan pada karyawannya. 3. Strategi inovasi, yaitu memutuskan penekanan inovasi organisasinya atau riset ilmiah dasar, pengembangan produk atau pengembangan proses, dan penetapan waktu inovasinya penggerak pertama atau pengikut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.